Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Ningsih dari kelas P2K Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini aku akan membahas tentang metode penelitian. Yuk langsung saja kita simak. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang metodologi penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif ada dua. Yang pertama, latar belakang masalah ialah sekumpulan kegiatan atau peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti, di mana latar belakang tersebut itu berisi tentang latar belakang masalahnya sendiri, terus ada identifikasi masalah, ialah proses dan hasil pengenalan masalah. Kemudian ada rumusan masalah, di mana pertanyaan-pertanyaan seputar topik penelitian ini akan disampaikan. Selanjutnya ada batasan masalah. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang B itu tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan posisi karya ilmiah yang ditulis dengan karya ilmiah terdahulu. Dalam landasan teori, penulis juga dapat menyampaikan hipotesis jika ada. Selanjutnya yang C, metode penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, di mana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, di mana memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, di mana memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang kelima, teknik analisis data, di mana memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang A, latar belakang masalah, berisi tentang latar belakang masalah itu sendiri, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. B, tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Kemudian yang C, metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, di mana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, di mana memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan dan sumber jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, di mana memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, yang akan kita bahas tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, teori, terdiri dari landasan teori yang memiliki makna
Konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori ini memiliki manfaat. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Kemudian ada penulisan sumber catatan. Yang pertama, format dasar. A. Teks yang terdiri dari nama keluarga pengarang, kemudian tahun terbitan. Yang B, nama pengarang teks dan tahun terbitan. Selanjutnya, landasan teori ini ada dua teori. Yang pertama tentang grand teori, yang kedua tentang penelitian sebelumnya. Grand teori ini memiliki arti atau menjelaskan tentang keterkaitan semua bangunan teori dengan ilmu ataupun ilmu tertentu, atau bisa juga dikatakan sebuah teori utama yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Kemudian yang B, penelitian sebelumnya, menjelaskan tentang sumber lampau dari hasil penelitian yang nanti diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Kemudian, penulisan sumber catatan atau nama belakang dari tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dalam kurung, Cons dan O'Donnell, 2008. Tutup kurung titik. Yang kedua, Mayang Sari, dalam kurung 2002. Tutup kurung, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep, di mana paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. X bertemu dengan Y, kemudian X dan Y itu saling berhubungan. Kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis yang A, tanpa arah, contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B, berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat gambar 4.1
tentang alur hipotesis statistik, di mana dimulai dari parameter populasi, kemudian lanjut ke reduksi, kemudian lanjut ke statistik ukuran sampel, kemudian lanjut membuat generalisasi sama dengan menguji hipotesis statistik, kemudian balik lagi ke parameter populasi. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol dapat diartikan sebagai titik adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dan data sampel. Selanjutnya, penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak ada. Yang pertama, tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Kemudian, hipotesis alternatif yaitu menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Oke, selanjutnya bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Menjelaskan tentang dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya, yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya, yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten sekitar 8 ton per hektar. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Yang keempat, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Kemudian, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini ada dua tabel. Yang pertama itu ada jenis atau tingkatan data. Yang tabel kedua itu ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Jenis atau tingkatan data yang pertama nominal, ialah pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah dalam suatu penelitian. Contohnya ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini akan dibandingkan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini ada dua. Yang pertama tes binomial, yang kedua ada chi kuadrat satu sampel. Di mana tes binomial ini menjelaskan distribusi sampling dari proporsi yang mungkin kita amati dalam sampel random yang ditarik dari suatu populasi yang terdiri dari kelas. Kemudian yang chi kuadrat satu sampel, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sampel tanggal bila dalam populasinya terdiri atas dua kelas atau kategorinya lebih
Datanya berskala nominal dan jumlah sampelnya besar. Kemudian jenis tingkatan data ordinal. Jenis tingkatan ini ialah pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Misalnya, dalam variabel nilai, huruf mutu pada perkuliahan yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, dan seterusnya. Kemudian teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ordinal ini, yang pertama rantes. Rantes ini ialah salah satu uji statistik non-parametrik. Uji ruas tes ini bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel, dan pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Selanjutnya, jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio. Pengukuran yang ditunjukkan pada hasil yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu atau bisa dibandingkan. Kemudian teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ialah tes satu sampel, di mana metode pengujian ini hipotesis apakah mean atau rata-rata dari suatu sampel sama dengan lebih dari atau kurang dari suatu nilai tertentu. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif itu, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kemudian, kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kemudian, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Kemudian ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ini bisa dibaca ya. Ada macam datanya itu interval rasio, nominal, ordinal, kemudian bentuk komparasinya dibagi lagi menjadi dua sampel dan komparatif sampel. Kemudian dua sampel ini dibagi lagi menjadi dua, ada korelasi dan independen. Kemudian ada di komparatif sampelnya juga ada dibagi dua, ada korelasi dan independen, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada hipotesis hubungan asosiatif, di mana suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Kemudian, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, ini ada tabel terdiri dari macam tindakan data dan teknik kolerasi yang digunakan. Yang pertama ada nominal, kemudian teknik kolerasinya koefisien kontingensi, kemudian ordinal, teknik korelasinya ada Spearman rank, yang kedua ada Kendall-Tau. Kemudian yang ketiga ada interval dan rasio, terdiri dari person product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Kemudian ada hipotesis kausal, sebab dan akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah,
Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian video penjelasan tentang metodologi penelitian akuntansi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.